Yang saya ketahui, ini ada perjanjian antara Syekh Subakir dengan Ki Noyogenggong. Syekh Subakir itu boleh sama Ki Noyogenggong untuk menyebarkan ajaran yang beliau bawa, yaitu ajaran Islam di tanah Jawa ini. Tapi yang tidak bolehnya adalah untuk mengislamkan Jawanya, Mas. Salah satu contoh adat istiadat Jawa tidak boleh sampai hilang, dan saya perkirakan di perjanjian ini diantaranya yaitu tahun 2025 hingga tahun 2030 ini, Mas. Jadi Ki Noyogenggong itu akhirnya menagih janji. Mulai tahun ini, Mas, kita harus hati-hati dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini kita berada di lereng Gunung Welirang dan kita akan menuju ke sebuah perbukitan yang dimana di dalam hutan di lereng Gunung Welirang ini kita mendapat informasi bahwa ada seorang kakek tua yang tinggal ya di tengah hutan ini sendirian sudah lama. Dan ini yang menjadi unik, yang membuat saya penasaran, ingin mereview dan berjumpa langsung dengan beliau tentang keunikan beliau, kenapa lebih memilih tinggal di dalam hutan ini sendiri. Ya, dengan usianya sudah sangat tua. Jadi ini kita mencari lokasinya dengan akses yang sudah ditunjukkan oleh warga, harus melewati ladang ya, dan nanti akan menembus hutan yang ada di lereng Gunung Welirang ini. Mudah-mudahan petualangan kali ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Jadi bujukan saya hari ini memang saya fokuskan ya, sengaja berusukan ke hutan-hutan untuk mencari orang yang tinggal di dalam hutan, yang tentunya sangat menarik untuk kita review. Jadi mungkin untuk video kita skip karena perjalanan sangat jauh, terlalu memakan durasi dan tidak enak untuk dilihat, ditayangkan. Mohon doanya, mudah-mudahan petualangan kali ini lancar dan ikuti terus penelusuran saya hari ini di lereng Gunung Welirang. Teman-teman, kita sudah sampai lokasinya dan di sini ya ada sebuah pohon besar yang dimana kalau diperkirakan pohon ini usianya juga sudah besar ratusan tahun. Coba kita geser ke sebelah kiri. Ini kita penasaran di sini. Ternyata di dalam ini juga ada di bekas orang betapa ya. Kita mencari di mana keberadaan orang yang menurut informasi berada di atau menghuni rumah di dalam pohon ini. Sudah lama sih. Ini adalah seorang pelaku ritual ya, orang yang menjalani sebuah lelaku. Orang kejawen, orang Jawa itu orang bertapa ya katanya. Mudah-mudahan kayaknya ada informasinya di pohon ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu. Ngapunten Pak, nggih, pati wedale. Kita bisa minta waktu sebentar, Pak. Monggo, ngobrol-ngobrol nggih. Ngapunten ganggu nggih. Mboten. Ini dari Mojokerto sendiri, Pak. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Ngapunten nggih ngeten are. Nggih, wonten apa? Pak, paring asma sinten, Pak, jenengan, Pak? Kalih pinarak. Oh, nggih. Kula Pak Sarmin. Nggih. Kali ngeten mboten napa Nggih. Jadi Pak, mohon maaf karena ini kan ditonton masyarakat luas, jadi bisa nggak kira-kira jenengan bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia, oh nggih. Bisa. Bisa nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ya, Pak Sarmin, mohon maaf sebelumnya. Jadi kedatangan kami hari ini mungkin mengganggu aktivitas jenengan. Ini saat ini jenengan lagi santai ya tadi ya? Nggih, santai. Dan setiap hari di sini sendiri jenengan, Pak Sarmin? Nggih, sebenarnya dulu itu banyak teman-teman kita yang dari Jawa Barat, khususnya di daerah mana itu, ada yang dari Indramayu dulu banyak di sini. Sama-sama pelaku ritual juga? Ya betul, yang di sana sudah 7 tahun itu di sini akhirnya balik lagi ke Indramayu, ada yang dari Tangerang, dan sekarang tinggal sendiri di sini. Jenengan di tempat ini sudah kurang lebih berapa tahun, Pak Sarmin? Sekitar 11 tahun di sini. 11 tahun ya, Pak. Hidup di tengah hutan seperti ini,
sendiri yang dulu awalnya banyak orang. Ada rasa takut gitu Pak Sarmin? Kalau dipikir takut sekarang itu kayaknya sudah tidak ada Mas ya. Dikarenakan sudah kehidupan kayak begini Mas ya. Kayak di hutan ini, hutan sebagai sahabat Mas, sebagai teman. Ya teman kita tidur, teman kita curhat kayak apa. Jadi hari-hari ya dikatakan bersahabat ya, dianggap aja sahabat dengan alam ini. Itu kalau tidur jenengan di mana, di gubuk itu? Ya di sini kadang ya di rumah, yang di rumah pohon itu. Oh yang tadi tuh yang saya kira tempat orang bertapa itu. Kadang ya di rumah pohon itu, kadang ya di belakang sini. Nggak bocor Pak kalau hujan ini Pak? Ya dianggap bocor ya, bocor cuma kita anggap hujan sama panas, kita anggap aja sebagai sahabat Mas. Gitu ya. Iya. Kalau malam untuk mengatasi rasa dingin itu dengan cara apa? Nah, kita pakai hanya kain ini Mas ya, dipakai secukupnya. Untuk selimut kita aja. Iya, betul. Kalau untuk sehari-hari Pak Sarmin, Iya. untuk makan dengan ini di tengah hutan, makannya dari mana ya Pak? Di hutan ini kan banyak makanan Mas. Makanan di hutan itu selain makanan dari apa? Daun-daunan juga banyak. Kita di sana banyak ubi-ubi Mas, di sana Mas. Banyak ubi yang Talas hutan itu ya? Iya, talas-talas hutan. Itu apa? Kayak ketela itu ya, ketela pohon. Oh itu nanam sendiri kan? Iya, kita nanam sendiri. Ya, tadi sempat lewat juga sih ada yang nanam ketela pohon di tengah hutan nih. Mungkin ini yang menghuni rumah pohon yang akan kita tuju gitu ya Pak Sarmin. Iya betul. Pak Parmin. Pak Sarmin ya. Okay. Kalau boleh tahu nih Pak, di era sekarang kan era modern Pak. Banyak orang yang menikmati fasilitas di era modern ini dengan hidup di era modern kan apa ya? Segala sesuatu mudah dicapai, mudah didapat dan diinginkan. Apa yang diinginkan, misalnya ingin makan enak, ingin punya HP bagus, menikmati media sosial yang lagi tren-trennya. Ini Bapak malah lebih memilih tinggal di dalam hutan. Alasan jenengan apa sih Pak sebenarnya kok memilih tinggal di dalam hutan seperti ini? Begini Mas ya, kita beberapa tahun lalu itu bukan kita sok tahu Mas ya, kita prediksi dan dikira-kira di tahun ini kayaknya negara kita ini dalam keadaan kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang tertutup begitu Mas. Dalam istilahnya sepengetahuan saya beberapa tahun lalu, untuk tahun ini, di tahun sekarang ini, kita jelaskan tahun 2025 sekarang Mas. Ya. Ini kayak ada sesuatu yang tertutup. Jadi buat apa kita hidup sama yang di luar yang kayak begitu itu? Kehidupan yang tertutup kayak begitu, saya rasa lebih baik kita menyendiri saya di sini. Jadi mohon maaf saya potong. Jangan di sini kan sudah anggaplah 10 tahun lebih gitu ya. Jadi sudah bisa memprediksi sebelumnya jauh-jauh hari itu bahwa di tahun ini 2025 ya, itu akan terjadi tahun yang tertutup. Yang dimaksud dengan tahun yang tertutup itu pripun Pak Sarmin? Nah, dikatakan tahun tertutup itu begini Mas ya. Tahun ini, tahun 2025 ini dikatakan bukan 2025-nya. Sekarang kan tahun Dal Mas. Tahun Dal itu kalau menurut orang Aboge, satu suro itu namanya harinya Dal Tugi Mas, yaitu Sabtu Legi. Di hari Sabtu Legi, Sabtu, Minggu, Senin, ini adalah hari sakral Mas. Dan di sini tahun Dal adalah tahun tertutup Mas. Dikatakan tahun tertutup Mas, adalah suatu tahun antara pihak atas sama bawah saling tidak mengenal. Apa itu tidak mengenal? Di antaranya tidak tahu, oh bawaanku kayak begini, rakyatku kayak begini. Terus rakyat pun juga begitu,
menganggap semuanya negatif tentang saya. Namanya ramalan itu berbagai istilahnya bentuk. Oh, karena pemerintahannya, karena apa? Ya memangnya Ki Sabto Palon itu dengan berbagai gaya, Mas Nanti, Mas. Memang sudah hampir waktunya tiba. Gitu. Betul sekali. Jadi Indonesia akan kembali pada masa-masa lampau, Ya. yang era-era modern ini sudah bisa kembali ke masa adat dulu gitu ya. Betul sekali, Mas. Sarmin, Okay. untuk yang terakhir kali ya, mungkin ini sedikit tambahan buat kami ya, para generasi muda yang khususnya tinggal di dunia luar. Untuk bekal ya, mungkin untuk bekal dan pegangan supaya jadi yang jenengan sampaikan tadi sempat juga membuat merinding bahwa Indonesia akan dalam bahaya besar. Kalau boleh jenengan beri sedikit pitutur atau jangan atau nasihat lah untuk kita biar bisa menempatkan diri atau selamat menghadapi hal yang tentunya akan membuat kerugian atau dan lain sebagainya gitu loh dalam kehidupan di dunia ini. Pripun dari jenengan, monggo. Ya, kira-kira begini, Mas ya. Kita sebagai warga, Mas ya, kalau kita menyikapi dengan keadaan yang begitu panas, Mas, kita harus kepala dingin, Mas. Apalagi Mas yang sudah tahu keadaan di luar sana kayak apa, Mas harus dingin. Karena apa? Di luar panas, Mas. Dan yang lebih penting lagi, banyak pepatah Jawa, Mas ya. Leluhur kita dulu itu mengucapkan dengan hati, Mas. Salah satu contoh, pasar ilang kumandangi, Mas. Melanggar ilang kumandangi, Mas. Terus budaya-budaya hilang, Mas. Apalagi kita generasi saat ini, Mas, yang perempuan sudah menyerupai laki-laki, sudah hilang malunya, Mas. Jadi kayak apa kita sebagai generasi, Mas ya, semoga generasi kita saat ini sehingga nanti seterusnya tidak lupa dengan sejarah leluhur kita sebagai generasi yang saat ini memegang teguh bahwa leluhur kita adalah berbudaya. Jangan sampai lupa akan budaya leluhur kita. Itu saja, Mas. Ya. Jadi petualangan kita hari ini, di samping kita bisa menikmati suasana hutan di lereng Gunung Lirang, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa ya dengan seorang yang memang lebih memilih tinggal di hutan ini untuk mencari ketenangan. Dan di kesempatan ini kita juga mendapat wejangan yang sangat luar biasa sekali. Pak Sarmin, terima kasih atas waktunya. Ngapunten sing kathah, barangkali tadi kedatangan kami mengganggu. Misalnya lain kali kita sowan ke sini, kira-kira dipersilahkan atau ditolak ini, Pak Sarmin? Monggo dengan dua tangan kita terima. Jadi ini tadi kita ke sini memang agak dadakan, tidak membawa apa-apa. Tapi misalnya nanti sedikit ada ya sebagai ucapan terima kasih, diterima Pak Sarmin ya? Bisa. Pak Sarmin matur suwun, jenengan kula dongaaken, kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Pun sebaliknya kita juga memohon doa dari jenengan. Saling donga dinunga ngoten. Matur suwun wedale Pak Sarmin. Nggih, rahayu.